Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, ketemu lagi dengan channel Tatik Family dan hari ini teman-teman, aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman ya atau Q&A yang ada di video tentang rimpang ya teman-teman karena ada beberapa yang menanyakan tentang rimpang ya, baik dari bahan ataupun dari cara minum dan menggunakan apa aja bahan-bahannya seperti itulah teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini aku udah ada catatannya atau screenshotannya untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Tapi teman-teman sebelum lanjut ke video, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik channel Tatik Family, yang udah mensupport channel Tatik Family sampai hari ini. Semoga kebaikan teman-teman akan Allah bales yang berlipat ganda. Oke teman-teman, aku lanjut aja ya untuk pertanyaan yang pertama atau Q&A yang pertama. Dari @ewitiaajah2608. Jadi di sini pertanyaannya, maaf Bun, itu macam apa saja rimpangnya? Sebutkan dong. Oke teman-teman, Kak Ewitia, ini sebenarnya kalau Kak Ewitia udah lihat video dari sebelum-sebelumnya itu aku udah memaparkan untuk bahan-bahan dari rimpang ya. Udah jelas aku udah pernah bikin video membuat rimpang kalau nggak salah ada 2 video, 2 atau 3 gitu. Jadi nanti Kak Ewita bisa langsung cek aja untuk di video sebelumnya ya. Nanti Kak Ewita untuk linknya ada di deskripsi. Tapi saya nggak apa-apa sekarang sebutin aja secara global. Untuk rimpang itu Kak Ewita ini bahan-bahannya yaitu jahe, kunyit, sereh, dan lengkuas. Itu buat bikin ramuan rimpangnya. Jadi seperti itu ya teman-teman atau Kak Ewita untuk bahan-bahannya. Saya ulangi sekali lagi untuk bahannya yaitu jahe, kunyit, lengkuas, dan sereh. Nanti setelah dibuat rimpang itu, untuk mengkonsumsinya menggunakan madu, jeruk lemon atau jeruk nipis dan dikasih garam sedikit. Nah, mudah-mudahan udah jelas ya Kak Ewit ya. Dari Kawina Winarni 7167. Bun, maaf itu tiap hari minumnya. Lalu apakah pagi dan sore? Ya Kawina, aku minum itu setiap hari. Di malam hari itu minumnya setelah malam menjelang tidur ya. Jadi setelah minum ramuan rimpang itu tidak ada aktivitas untuk makan lagi ya. Jadi udah stop. Karena untuk rimpang ini kalau nggak salah ya dari informasi dari Dokter Jedul Akbar itu untuk membersihkan usus. Jadi nanti besok pagi itu kotoran yang ada di badan kita itu bisa kebuang secara lancar. Wina seperti itu ya. Dan aku minum di pagi hari juga sebelum aku mengkonsumsi apapun. Jadi perut kita sebelum dimasukkan untuk makanan sarapan aku minum dulu rimpang. Jadi bangun tidur aku minum air putih 1 gelas, kemudian bikin air rimpang. Kurang lebih antara jam 6 sampai jam 8 dan nanti 1 jam setelah minum rimpang baru aku sarapan. Nah seperti itu ya Kawina, jadi aku minum rimpang 2 kali, malam dan pagi dan setiap hari. Sampai hari ini alhamdulillah kurang lebih 2 bulan aku tidak pernah lewat untuk minum ramuan rimpang itu. Dari Kak Hajik, di sini pertanyaannya Bun mau tanya, kata Dokter Jaidul Akbar, kalau udah minum rimpang stop makanan yang berat. Jadi apa aja yang dimakan hari-hari Bun? Iya Kak Haji, kurang lebih seperti itu yang informasi dari Dokter Jaidul. Memang kalau kita minum ramuan rimpang itu alangkah baik untuk merubah pola makan kita ya. Jadi hindari dan kurangi ya minimal kurangi kalau bisa hindari untuk makanan-makanan yang mengandung gula, mengandung tepung, mengandung garam dan nasi. Kalaupun teman-teman nggak bisa lepas berbernasi, nasi, ya minimal dikurangi teman-teman. Apapun itu kalau garam, gula, tepung nggak bisa untuk stop, ya minimal dikurangi, jangan terlalu banyak. Jadi biar proses kita pembersihan ususnya juga itu maksimal karena untuk rimpang ini itu khasiatnya ke badan juga bisa menurunkan berat badan. Yang aku rasakan sebelum minuman rimpang itu berat badan kurang lebih 77 kilo
Dan kemarin 2 hari yang lalu aku timbang jadi 71 kilo. Memang alangkah baiknya ya, jadi pola makannya kita dirubah. Karena kalau misalkan kita minuman rimpang tapi makanannya masih tetap seperti semula, mungkin prosesnya agak lama untuk membersihkan usus ya, karena kan memang, apa namanya, tugas dari minuman rimpang itu untuk membersihkan usus kita ya, salah satunya seperti itu. Kalau nggak salah aku informasi dari Dokter Jaidul Akbar. Aku itu untuk makan hari-harinya itu makanan yang dikukus, direbus, ditumis pun tanpa minyak. Jadi kalau pagi, aku itu setelah minum air rimpang 1 jam kemudian, aku biasanya minum jus. Tapi sebenarnya sih menurut Dokter Jadul Akbar jangan di jus ya, karena bisa kadar gula di buah itu akan bertambah 2 kali lipat. Cuma aku biasanya setiap pagi itu tapi nggak selalu untuk bikin jus. Kalaupun aku bikin jus itu tanpa gula, tanpa susu, tanpa es, tanpa air dingin. Jadi airnya itu sedikit dan itu jusnya aku campur dengan sayuran. Jadi misalkan aku bikin jus semangka, aku sayur dengan selada, pokcoy, ataupun bayam, atau wortel, atau timun. Jadi yang di jus kadang aku buahnya, kadang buah naga, semangka, tomat, mangga, sirsak, kayak gitu. Tapi aku kasih sayuran. Kalaupun nggak di jus, itu makanannya langsung buah potong ya teman-teman, jadi makan biasa aja. Kemudian kalau misalkan lagi pengen rebus telur, aku makan sama rebus telur 2, kadang satu. Jadi gimana maunya aja, kalau misalkan udah makan satu kenyang, berarti cukup satu aja. Jadi tergantung perut kita ya, kapasitas perut kita apakah bisa masuk atau enggak makanan sebanyak itu. Dan untuk makanan siangnya juga aku sama, itu aku makan atau bikin sayur-sayuran bening tanpa tumis minyak dan gula. Jadi aku bikin sayurannya itu cukup pakai bawang putih, bawang merah, cabe, udah kayak kayak di sayur bening gitu loh teman-teman. Jadi nggak pakai gula juga. Terus untuk malamnya juga sama seperti itu. Terus kalau misalkan aku bosen dengan makan makanan yang ditumis, aku bikin gado-gado. Dan untuk bikin gado-gado, kacangnya itu nggak digoreng. Karena ceritanya menghindari minyak ya teman-teman. Jadi gado-gado, bumbu kacangnya aku sangrai. Kemudian aku blender, gulanya, pengganti gulanya yaitu dari kurma. Ya, jadi bener-bener itu gado-gado, insya Allah mudah-mudahan sih sehat ya karena tanpa minyak, tanpa gula. Jadi aku kasih kurma. Jadi kalau misalkan aku bikin gado-gado buat 4 kali makan, jadi untuk makan siang dan makan sore, itu aku kurang lebih pakai kacangnya kurang lebih 6 sendok. Kacang yang masih utuh ya teman-teman, bukan kacang yang udah di blender. Jadi 6 sendok, kasih kurmanya kurang lebih 4 dan garamnya sedikit aja. Oh ya, dan di sini aku juga pakai garamnya garam Himalaya ya, karena aku mau ngikutin kata Dokter Jadul Akbar juga memang lebih bagus kadar dari garam Himalaya itu. Kemudian untuk cemilannya, itu apa aja? Ya cemilannya aku juga alhamdulillah makanan cemilan sehat, seperti makanan yang dikukus, misalnya pisang itu dikukus atau direbus, ubi dikukus ataupun direbus, ataupun buah-buahan, kayak gitulah. Tapi ya kadang aku juga bandel dikit teman-teman kalau misalkan lagi pengen apa namanya, icip-icip kayak Kakak Alta misal beli somai aku nyicip cuma sesendok kayak gitu teman, ya nggak bener-bener aku beli seporsi. Terus kayak misalnya gorengan, kayak pengen nyicip gorengan paling separo ataupun satu itu cuma satu sehari. Dan untuk gorengannya pun aku kebanyakan bikin sendiri ya, kalau bikin sendiri kan minyaknya juga insya Allah bisa, apa namanya, terjaga masih bersih lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau untuk nasi, kalau lagi pengen makan nasi paling 2 sampai 3 suap aja ya, jarang aku makan sampai bener-bener 1 piring. Kalaupun aku makan full nasi, aku pernah selama diet itu makan nasi kurang lebih 2 kali apa 3 kali, itu cuma 1 centong, nggak sampai 1 centong nasi ya, berarti kalau di sendok itu cuma 4 suap. Tapi rata-rata aku makan setiap harinya itu sayur. Jadi kalau makan sayur ya udah sayur aja pakai telur. Terus kadang kalau bosen aku bikin kukus ikan, ikan apa, ikan kembung atau ikan emas ataupun ikan apa aja pokoknya prosesnya dikukus dan bumbunya pun enggak ditumis pakai minyak. Terus kalau ayam, aku bikin kayak ayam teriyaki tanpa minyak gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin aku bikin masakan yang enggak mengandung gula, mengandung minyak, dan mengandung banyak garam dan tepung.
tepung, teman-teman. Jadi ya kita siasatin aja lah untuk makannya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang biasa namanya tumis kan, misalkan tumis toge sama tahu, itu kan biasanya pakai minyak ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai minyak, jadi langsung ditumis atau dimasak kayak bening aja, kayak bikin sayur bayam gitulah teman-teman, cuma airnya sedikit. Nah teman-teman seperti itu ya untuk pertanyaan dari Kak Haji. Selanjutnya aku mau menjawab pertanyaan dari Teh Ai. Maaf, itu namanya kayak Selasi. Teh Ai ini dia berkomentar di video yang aku bikin sarapan jus semangka sama makan alpukat. Dan di situ aku kalau nggak salah jus semangkanya kasih chiaseed ya. Jadi untuk Selasi sama chiaseed itu sepengetahuan saya itu beda. Pokoknya kalau Kak Ai mau beli di online, itu tulis aja chiaseed nanti keluar. Nah, jadi untuk chiaseed ini nih aku udah dapat referensi dari Google ya. Takut aku salah untuk penyampaiannya. Jadi chiaseed itu bentuknya opal dengan warna campuran hitam dan abu. Nih, Teh Ai untuk chiaseed ini bentuknya kayak gini nih. Warnanya itu kayak campuran, kayak ada putih-putih gini nih. Tuh. Ya. Ini chiaseed dan bentuknya itu kayak apa ya? Dia agak oval-oval gitu, kelihatan nggak sih bentuknya? Pokoknya opal gitulah, bintik-bintiknya apa biji-bijinya itu opal, bentuknya oval. Dan pokoknya untuk chiaseed ini perpaduan warnanya itu nih biji-bijinya ada warna abu, ada warna putih kayak gitu ya. Dan untuk selasi itu warnanya hitam, kemudian bentuknya juga agak bulat. Nah, untuk chiaseed ini selain untuk menekan rasa lapar untuk yang lagi menjalankan diet, dia mengandung protein yang cukup tinggi ya, sehingga bisa membantu jadi bisa mengurangi nafsu makan atau keinginan ngemil di luar jam makan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ini kandungan dari chiaseed itu sangat bagus sekali. Jadi untuk mengkonsumsi chiaseed yang disarankan jangan dimakan secara biji-bijian kering gini ya. Jadi untuk mengkonsumsinya nanti teman-teman masukkan 1 sendok ke dalam air, kemudian aduk, diamkan biar dia mengembang dulu. Karena ini chiaseed ini kayak ada lendir-lendirnya gitu ya. Kalau misalnya sepintas memang kayak seperti selasih ya. Cuma beda, beda banget warnanya, dari bentuknya juga beda. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi menjalankan diet bisa menjadi referensi untuk bisa mengkonsumsi chiaseed. Dan aku bahkan chiaseed ini aku suka dicampur ke minuman. Nih kayak gini teman-teman. Aku bikin infus water itu dikasih chiaseed tuh. Ya, kalau nggak salah untuk mengkonsumsi chiaseed itu 1 sendok sampai 2 sendok ya. Tapi aku biasanya 1 hari 1 sendok. Jadi kalau dimasukkan ke dalam jus, berarti aku nggak makan lagi atau mengkonsumsi lagi chiaseed sampai malam. Kalau nggak dimasukkan ke dalam makanan atau jus, aku bikin infus water. Nah, jadi kayak gini, dicampurin dengan minuman infus water. Jadi ini enak banget. Teman-teman, aku itu untuk infus water itu menggunakan jeruk lemon impor. Kenapa? Biar nggak pahit, karena kalau ini sepengetahuan dan sepengalaman aku ya teman-teman. Jadi aku selama ini bikin infus water pernah bikin dari jeruk nipis, itu rasanya pahit banget. Jadi dari situ aku nggak nerusin lagi. Dan untuk infus waternya itu pas pakai jeruk nipis nggak dikupas ya. Jadi aku ceritanya ngikutin dari dokter Jadul Akbar, ternyata di mulutku nggak bersahabat. Memang mungkin harusnya sih jangan dikupas ya. Jadi biar dari apa namanya vitamin-vitamin gitunya juga keserap sama badan kita ya dari minuman itu. Terus yang kedua aku pernah bikin infus water dari lemon lokal. Itu untuk lemon lokal pahitnya enggak sepahit jeruk nipis, cuma asemnya menurut aku enggak terasa. Aku bikin 1 botol kayak gini pakai jeruk lemonnya setengah, itu asemnya enggak kerasa banget menurut aku ya. Jadi kalau kita bikin infus water dari jeruk lemon, itu aku 1 botol gini menggunakannya cuma seperapat jeruk, seperapat buletan ya teman-teman. Itu udah asem banget. Bahkan aku kadang refill jadi 2 kali itu masih terasa asem. Karena kan untuk infus water itu pertama diminum setelah 6 jam ya. Karena itu kandungannya tuh di 6 jam pertama itu
apa namanya ya, udah maksimal keluar dari buahnya tersebut ya. Kemudian untuk minuman infus water ini maksimal 12 jam. Jadi kalau 12 jam itu air enggak habis, itu jangan direpil. Jadi bikin buah yang baru. Tapi kalau misalnya selama 12 jam udah habis, misalnya baru 4 jam habis, itu bisa direpil. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya, saya menjawab Q&A atau pertanyaan dari kolom komentar buat teman-teman yang udah nonton video-video dari channel Tatik Family yang udah saya upload, khususnya video masalah rimpang. Dan ini saya jawab sesuai dengan pengalaman saya yang saya rasakan ya teman-teman selama aku mengkonsumsi rimpang. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada versi yang berbeda dari aku, jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi ini aku bercerita menurut sepengalamanku dan berusaha untuk menerapkan cara atau pola dari Dokter Jaidul Akbar. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya untuk masalah rimpang ataupun masalah infus water ataupun masalah vlog-vlog yang lain, silakan bisa langsung tulis di komentar. Nanti insya Allah kalau memang saya bisa untuk menjawabnya nanti akan saya jawab dan saya akan buat videonya ya. Jadi nanti buat teman-teman nih yang udah komen kok nggak dijawab, aku dibuat di video aja ya teman-teman. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan dan semoga bisa bermanfaat buat semua orang. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton video dari channel Tatik Family, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman akan Allah balas yang berlipat ganda. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Dan yang baru menemukan channel Tatik Family, jangan lupa juga untuk support dan dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Tatik Family. Oke teman-teman, saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.